Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Yan Intan Marsifa Fauzia, calon guru penggerak dari SD Negeri 25 Balong, Kabupaten Belitung, akan mencoba mewawancarai seorang rekan guru yang ada di sekolah kami tentang sebuah kasus. Itu di sini akan saya bacakan kasusnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagai murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, baik, sekarang saya akan mendengarkan pemaparan atau pendapat dari rekan sejawat saya. Ibu, bagaimana? Apakah Ibu ada waktu luang untuk saya wawancarai? Iya. Bersedia berarti ya Bu ya? Bersedia. Silakan Ibu memperkenalkan nama Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukilawati. Sekretariat saya mengajar di kelas 1. Baik, kalau saya menemukan masalah atau kasus seperti itu, saya akan langsung menemui Ibu Tati ya, dan menanyakan apa masalah sampai Ibu Tati menghukum anak didiknya. Nah, saya akan memanggil, pertama tadi saya mendatangi Ibu Tati di kelasnya, dan saya akan memanggil Bu Tati, mengajaknya ke tempat yang tidak ada siswa. Nah, di situ saya akan berbincang, mengajak ngobrol Ibu Tati dan menanyakan apa alasannya mengapa Bu Tati menghukum anak muridnya. Berarti mencari tahu permasalahan. Iya, kita harus mencari tahu dulu permasalahannya apa ya Bu ya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Tati, mengapa Bu Tati menghukum anak didiknya, ya, menurut pendapat saya tidak setuju. Tapi saya bilang begini dulu kepada Bu Tati. Ya, maksud Bu Tati itu baik, mungkin kepingin anak didiknya lebih bisa menjalankan disiplin. Iya, bisa menjalankan disiplin, bisa menjadikan anak itu lebih baik, pintar gitu ya, lebih ya sukses. Nah, itu harapan memang semua guru, ya. Memang semua gitu. Tapi caranya Bu, ya. Nah, caranya kita tidak boleh hukuman fisik kepada anak. Kita harus mencari tahu dulu kenapa anak tidak mengerjakan tugas di rumah. Kita harus tahu itu. Mungkin alasan bisa karena dia ngantuk gitu Bu ya, atau menjadikan anak itu lebih baik. Kita harus menjadikan anak itu lebih baik, seperti kita di sekolah harus menjadi orang tua di kelas, menjadi orang tua, bukan hanya guru saja. Jadi kita mendidik anak, timbulkan rasa senang, suka, iya Bu ya. iya, keterbukaan. Nah, itu
yang penting. Nah, timbulkan rasa senang, suka, anak jadi semangat, benar. dia sekolah setiap hari. Nah, di situ kalau itu sudah terapkan pasti anak akan Belajarnya jadi lebih beda. Iya. Kalau udah senang belajarnya jadi lebih ini, Bu, ya. giat, lebih giat, tanggung jawabnya pasti dikerjakan. Nah, itu yang harus bagus, kesadaran sendiri kesadaran sendiri, terhadap anak itu timbul kesadaran tersendiri. Daripada dia takut gitu, Takut, Bu, ya, kepada iya. guru, tapi tertekan kan. Tertekan. Nah, timbulkan seperti itu. Timbulkan rasa semangat anak, pasti anak akan rajin, akan giat, pasti dia akan sukses. Nah, itulah harapan kita Sebagai seorang guru, ya, sebagai Bu, ya. seorang guru. Jadi kita bukan hanya menuntut. Nah, karena saya menegur itu kita ini berpikir dampak positifnya. Kita takut anak tadi jadi trauma, Iya, jadi takut. Nah, gitu, Bu. Berarti Jadi alasannya, tidak mau iya. sekolah lagi. Itu kan bukannya tanggung jawab Bu Tati saja, itu tanggung jawab semua guru di semua elemen di sekolah. Berarti ya, Bu, ya, itu. berarti yang Ibu lakukan karena rasa kepedulian, Bu, ya, Rasa sebagai seorang guru, juga sebagai benar. seorang rekan, ya, Bu, Benar, ya. karena kita merasa guru ini bukan hanya memberikan pelajaran. Iya, benar. Nah, tapi kita utama mendidik. Digugu, ditiru gitu, Bu, Iya, ya. digugu dan ditiru. Pintar boleh, kita harus menjadikan anak lebih pintar, tapi anak harus berakhlak. Iya, Dan karakter anak itu iya, perlu, Bu, ya. bimbingan karakternya, dan juga anak jangan sampai putus sekolah. Iya, Nah, benar, itulah, benar, Bu, ya. benar. Nah, Ibu, mungkin dari yang pertanyaan saya ajukan tadi semuanya sudah terjawab. Terima kasih atas waktunya Bu Sukilawati, ya. Mudah-mudahan dari studi kasus ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita sebagai seorang guru, ya, Bu, ya. Iya. Bahwa ternyata seorang guru itu tugasnya tidaklah mudah, Bu, ya. Selain bukan hanya sekedar mengajar, tapi lebih kepada mendidik, ya, Bu, ya. Iya. Lebih kepada Orang tua di kelas di sekolah itu. Jadi apa yang mereka ada keluh kesah, ada masalah, mereka itu bisa cerita sama kita. Terbuka tempat mereka bercerita, curahan hati mereka itu lebih bagus. Itu lebih akan dikenang mereka. Setelah kita menguasai itu, memberikan materi pun itu akan lebih mudah. Ya saya rasa itu. Ya, baiklah, mungkin cukup sekian wawancara dari saya kepada rekan saya Bu Sukilawati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di aksi nyata berikutnya. Dadah.